Abang Inang, saudara-saudara kita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Advent adalah minggu masa penantian, masa yang mendesak dalam kerinduan akan pemenuhan yang telah dijanjikan. Advent bagi kita adalah masa-masa di mana kita berharap, di mana kita menunggu akan kedatangan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Tentu belajar daripada makna menunggu bagi kita, menunggu adalah hal yang membosankan mungkin bagi sebagian orang, tetapi menuntut juga hal kesabaran bagi sebagian orang di dalam menanti akan sebuah kedatangan sesuatu. Ibarat seorang ibu atau keluarga yang menantikan anak yang akan dilahirkan. Dalam proses itu banyak hal yang dipersiapkan. Tentu dari kacamata kita melihat bagaimana proses itu terjadi. Ketika yang diharapkan dan dilahirkan kita bisa melihat. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, sudah ada USG yang kita bisa melihat ini bayi laki-laki atau perempuan. Tapi bagaimana dengan kedatangan Tuhan Yesus? Bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Apakah semua punya persiapan dalam kedatangan Tuhan? Bukan lagi sosok dalam yang bisa kita lihat dan dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Dan itu pun banyak yang menolak. Saat ini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam masa Advent ini dinamakan dengan tahun gerejawi. Kenapa tahun awal gerejawi? Karena minggu Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan Raja yang mulia itu. Itu sebenarnya secara pemahaman liturgi, ya kan, dalam masa-masa Advent adalah dirayakan dengan altar warna ungu. Di sini kita berpengharapan, ya kan. Tapi mungkin oleh karena desakan jemaat, ada yang mau bernatal, ya kan, ada yang mau pulang kampung, ada yang mau merayakan pesta di kampung misalnya, sehingga perayaan Advent itu tidak nampak lagi di dalam gerejawi kita. Karena sebetulnya seyogianya perayaan-perayaan Advent itu tidak ada lambang-lambang percikan Natal yang kita lihat saat ini. Karena memang kita di dalam masa-masa pengharapan, masa menantikan. Sehingga kedatangan masa Natal itu menjadi masa sukacita, karena di situ kita betul-betul berharap dan dilatih dalam minggu-minggu liturgi itu berharap akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya di masa-masa Advent ini sebaliknya kita melihat hal yang menunggu yang tidak real ini menjadi hal yang sulit kita terjemahkan dalam kehidupan kita, dalam aplikasi kehidupan kita. Kita sering dalam masa-masa kapan Tuhan Yesus datang. Dan hal ini jauh-jauh hari ketika para rasul-rasul juga memberitakan tentang kedatangan Tuhan. Tapi persoalannya, dan ini menjadi perdebatan di kalangan orang-orang Kristen mula-mula, karena Kristus juga tidak kunjung datang, makanya kejahatan, makanya hal-hal yang doktrin-doktrin lain, ajaran-ajaran lain pun merasuk dalam kehidupan Kristen mula-mula. Karenanya untuk mewujudkan kedatangan Kristus yang real ini, tentu sebagai orang percaya kita percaya bahwasanya Kristus akan datang kedua kali. Dan itu kita hati dakon, kita saksikan dan kita nyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Kedatangan Kristus kedua kalinya. Karenanya mengingat saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, minggu Advent inilah menjadi minggu untuk kita berlatih untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dan tetap waspada dan berjaga-jaga sediari haroroni Tuhani datang yang kita tidak tahu kapan kedatangannya. Mulai di dom sama panakoborngin, pencuri pada malam hari, kita tidak tahu. Bahkan tidak ada orang yang mempersiapkan pencuri datang ke rumahnya, ya kan? Dan menoto pula dong na baradeon dirina meloro padako kan. Nah paling kalau orang-orang Batak membuat sendok-sendok mungkin ya, tapi bukan dalam artian mistis. Tapi kalau ada yang membuka pintu misalnya di pabalik sapu ya, di pabalik sapu di pintu supaya ketika pintu bergerak, paling itu persiapannya. Tapi bagaimana kita dalam mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Abang Inang, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kita pada saat ini tentang kedatangan Kristus kedua kalinya dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan ini bisa kita lihat bagaimana dia berbicara tentang kedatangan anak manusia.
Siapa yang dimaksud dengan anak manusia? Tentu Kristus yang datang, Kristus yang menghakimi, Kristus yang menghukum, dan Kristus yang mengadili umat manusia, yang membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Karena di sini kita mendapat pemahaman, kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada awal tadi tentang kedatangan anak manusia, tentu kita melihat hal-hal yang seram. Tentu kita melihat, wah begitu seramnya, dan banyak orang menduga-duga tentang kedatangan Kristus. Ada yang menduga karena banyaknya bencana alam, ngastokinai nama Tuhan, ya kan? Atau orang melihat banyaknya penyakit-penyakit, ya. Ada sekarang muncul penyakit pneumonia katanya, ya, di Cina. Muncul lagi banyak jenis-jenis penyakit. Orang mengatakan inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tapi kalaupun itu menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan, mari kita lihat amanginang saudara-saudari, bagaimana indikasi yang dinyatakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tentu di sini sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini menunjukkan banyak akan ada tanda-tanda di alam, tanda-tanda yang bisa memusnahkan manusia, tanda-tanda yang bisa membuat manusia menjadi ketakutan. Tetapi dalam pengharapan, justru orang-orang Kristen dalam masa-masa Advent ini kita belajar untuk memahami bahwasanya kedatangan Tuhan bukanlah hal yang menakutkan, tetapi hal sukacita, karena kita bisa hidup bersukacita selamanya dengan Tuhan. Amin. Karenanya kalau kita melihat hal-hal yang mengancam berupa penyakit, datang jenis COVID baru, jenis penyakit baru, justru kita diajarkan dalam masa-masa pengharapan sekarang ini, apapun yang terjadi, apapun yang bencana yang terjadi, kita tidak fokus tapi bencananya, tapi kita fokus tentang kedatangan Kristus yang menyelamatkan kita. Itulah yang membuat orang-orang percaya mendapatkan sebuah pengharapan baru. Itu yang membuat kita saat ini menjadi sukacita. Tetapi kalau kita berpikir tentang bencana-bencana itu, penyakit-penyakit itu, sebuah hal-hal yang menakutkan itu membuat kita menjadi justru tidak berpengharapan lagi. Tetapi dalam masa-masa Advent saat ini, dalam pengharapan akan kedatangan Kristus Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan orang percaya, walaupun langit berlalu dan bumi berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak berlalu dalam pengharapannya yang selalu hadir bagi orang percaya. Dan adong biar niroha, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kegundahan, walaupun ekonomi terus menaik, kebutuhan-kebutuhan dasar selalu menaik, tetapi pada masa-masa Advent saat ini, justru kedatangan Tuhan menyambut sukacita dalam kita berpengharapan. Tupado, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selalu Tuhan cukupkan dan selalu baru setiap hari. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Karenanya dalam masa-masa Advent ini kita diajak untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Kenapa berhati-hati dan berjaga-jaga? Justru dengan berhati-hati dan berjaga-jaga kita selalu waspada. Waspada apakah iman kita semakin kendor, iman kita menurun, atau imun iman kita semakin naik. Itu juga harus kita lihat dalam kehidupan kita. Atau malah justru jam berdoa kita makin berkurang di saat-saat aktivitas Natal kita yang semakin banyak ini, ya kan? Lam loja hita mandohoti aka perayaan Natal, justru lam loja hita lam terpodo mahita di haporsiota. Ya, banyak orang aktif di luar yang dulunya aktif berdoa di rumah, aktif dengan persekutuan, tapi karena kesibukan dengan aktivitas-aktivitas, justru orang saat ini banyak tidak berhati-hati dan berjaga-jaga dengan imannya. Karenanya, menginang saudara-saudara, apa yang mau kita bawa pulang saat ini dalam masa perayaan Advent, ketika Tuhan juga memperumpamakan tentang perumpamaan pohon ara, dalam rangka untuk kita berjaga-jaga dan melihat indikasi, melihat tanda-tanda, menyadarkan kehidupan rohani kita tentang persiapan menyambut kehadiran Kristus Yesus. Mungkin amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di gereja saat ini tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus banyak yang tidak tertarik untuk membahasnya. Banyak mengatakan ini hal yang membosankan bagi kehidupan gerejawi. Banyak memikirkan tentang kedatangan Kristus ini karena waktunya tidak ketahui dan
atau imak mardalan songoni mak, justru dengan menerapkan iman Advent, iman yang berpengharapan, kita terus dengan berjaga-jaga ini meningkatkan iman kita ini, sehingga karena waktunya tidak diketahui, mungkin disinilah kita akan terlelap dalam aktivitas kita. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang, justru di sini kita berlembah, merleha-leha, justru kita menyibukkan aktivitas kita, bahkan menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Dalam perayaan Advent ini, ya kita diajak untuk semakin terus jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, dalam pengharapan, seperti orang yang mau menembak perempuan misalnya atau laki-laki, atau mau menembak orang yang disukainya untuk mengatakan falling in love-nya. Lalu bagaimana dia dalam persiapannya terus berbunga-bunga untuk menantikan kedatangan Kristus ini. Karenanya mengenal saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, akhirnya ada 4 hal yang harus kita persiapkan dalam menantikan, dalam berpengharapan di masa Advent yang kita rayakan sampai masa Advent yang keempat. Yang pertama, kita diajarkan untuk tetap mengingat bahwa akhir zaman itu pasti ada. Akhir kesudahan itu pasti akan berlalu. Bado idauta, karena garihosa ni jolmeipe ada batasnya. Ya, kehidupan kita ada limitnya, tetapi kasih setia Tuhan tidak ada limitnya. Karena itu kita diajari tentang penghakiman. Dengan kesadaran inilah kita terus berjaga-jaga. Kalau ada akhir zaman, tentu kita berpikir untuk mempersiapkan diri kita. Kalau kita berpikir bahwasanya semua ada kesudahannya, dengan demikian orang percaya akan sadar dan terus akan berjaga-jaga. Yang kedua, menginang saudara-saudari, kita diingatkan justru di akhir zaman ini, selagi kita masih hidup, kita diajarkan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, semuanya akan sia-sia. Karena kita melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, melakukan buah iman tanpa didasari oleh karena Kristus, itu menjadi akan sia-sia. Karena dalam masa akhir pengharapan ini, kita diajarkan untuk menghidupkan tentang kepedulian terhadap sesama. Tentu amanginang saudara-saudari yang dikasih nama Yesus Kristus, akhir-akhir ini mungkin dalam setahun ini ada beberapa kali diwartakan di warta jemaat tentang marpelean untuk korban bencana alam, ya kan? Indonesia boleh dikatakan karena di daerah lautan, ya, di daerah tropis, di daerah hujan, tentu banyak akan berpotensi tentang bencana alam. Apalagi di daerah-daerah yang tanah banyak tanah-tanah yang berpotensi longsor. Tentu kalau kalian lihat dari BMKG juga, bencana alam itu di Indonesia itu bukan makin lama bukan makin menurun, tapi semakin menaik, ya kan? Apa yang mau diindikasikan pada saat ini? Justru kita belajar memang kekuatan alam ini berada di tangan Tuhan, dan kita juga berada di dalam tangan Tuhan. Karenanya ketika ada orang yang mengalami bencana, korban, dan mari kita juga merasakan, karena kita tidak tahu, bahkan kita juga jangan-jangan kita juga harus bersiap-siap juga dan terus memberikan empati kita dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Mungkin kita bosan oleh nahepeng terus, tapi dengan memberikan persembahan ini, oleh karena dasar Kristus Yesus yang telah memberikan nyawanya, menebus oleh karena penebusannya, karenanya disinilah kita berempati, memberikan rasa solidaritas kita. Kita tidak tahu kapan waktu kita, jangan-jangan yang kita berharap jauhlah kita menerima bantuan itu. Justru dengan orang yang memberi adalah orang menerapkan tentang kasih Kristus itu sendiri. Yang ketiga, mengenang dalam masa-masa pengharapan saat ini, kita diajak untuk berjaga-jaga dan tetap lengket, mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini dijelaskan tentang ranting yang selalu lengket pada pohonnya, seperti pohon ara tadi. Karena situ justru dituntut orang yang lengket, yang dekat, yang melekat kepada Kristus Yesus. Dia diharapkan untuk rajin beribadah.
Semakin dekat waktu Tuhan, kita diajak untuk terus hidup dalam persekutuan Tuhan. Jangan pernah jauh dari persekutuan dalam Tuhan. Jangan pernah jauh dari hidupan beribadahmu. Karena disinilah dalam beribadahlah kita tahu untuk mengkoreksi, mempersiapkan, justru untuk mengevaluasi diri kita. Makanya firman dan lagu mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Bisa dibantu ya? Kita coba menselidiki diri kita. Apakah kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan? Aleh rasa taboto do sudah lagu nanti. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yang terakhir, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Abang Inang, saudara-saudara, jangan tunda untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jangan tunggu sampai hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Karena itu kita diajak untuk percaya dan setia. Terus menyelidiki dalam kehidupan hidup kita pribadi untuk menikmati berkat Tuhan. Apakah kita juga telah menghidupi berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak cara iblis membuat kita terjebak dan tidak berjaga-jaga dalam hidup kita. Karenanya dalam masa Advent kita saat ini, kita diajak untuk menantikan pengharapan dengan tidak sabar, dengan kerinduan mengenal Tuhan setiap harinya, sebagaimana kita kenal Tuhan yang selalu baik dan selalu mengasihi kita. Walaupun seberdosa apapun kehidupan kita, tapi tangan Tuhan terus menunggu kita sampai kapan kita datang ke hadiratnya. Tuhan mengasihi kita, tetaplah hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa.